Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu lagi bertemu dengan mata pelajaran pembiakan tanaman. Kompetensi dasar tempat persemaian. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar kali ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin doa untuk memulai pelajaran kita. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, insya Allah pelajaran kita hari ini diberkati. Oke, jadi kita absen dulu ya, setelah tadi doa kita absen dulu. Abdurrahman Usman, Abu Bakar Harun, Agil Jafar, Astuti Uloli, Pandra Paramati, Fatma Abbas, Fikran Harun, Haikam Jafar, Hawadai, Ibrahim Paul, Ismail Kaabah, Miriam Imran, Nabila Tania, Nur Khadijah Karim, Nurrida Otaya, Rian Topal, Robin Anis, Hadir. Santi Muhammad, Siska Vicky, Sriman Lajimero, Suleman Umar, mana dia? Tidak ada ya? Syahramat Abdullah, Usman Sana, Muhammad Fadli Lahude. Pretest dulu ya. Oke, silakan dijawab sesuai dengan pengetahuan Anda masing-masing. Sudah dapat semua ya? Oke. Silakan diisi, dijawab sesuai pengetahuan Anda masing-masing. Contohnya yang bagian belakang mengumpulkan ke depan, mengumpulkan ke depan, nanti saya jemput di depan ya. Oke. Oke, selanjutnya kita setelah saya lihat poster pretest sesuai yang Anda isi, saya sudah lihat. Sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran ini di SMK Negeri 1 Mautilan, program keahlian agribisnis tanaman. Kompetensi keahlian adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura (ATPH). Mata pelajaran pembiakan tanaman dengan kompetensi dasar menganalisis tempat persemaian. 3.3 4.3 melaksanakan kegiatan tempat persemaian. Tujuan pembelajaran, jadi Anda akan dapat menganalisis persyaratan tempat persemaian. Yang pertama. Yang kedua, menelaah kelebihan dan kekurangan tempat persemaian. Yang ketiga, mampu membuat media persemaian yang berbentuk bedengan, ya. Nah, kita masuk ke materi inti adalah pengertian tempat persemaian. Ini dia. Tempat persemaian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan persemaian, penyemaian benih sebelum ditanam. Oke, ini tempat persemaian.
tempat yang digunakan untuk melakukan penyemaian sebelum ditanam. Ya, ini contohnya, ada gambarnya. Pernah lihat ada yang membuktikan seperti ini? Ya. Nah, ini jadi gambar saja ya. Lanjut. Nah, ini persyaratan tempat persemaian. Lahan bersih dari gulma, sisa tanaman di sekelilingnya itu tidak boleh kotor, artinya harus bersih. Yang kedua, suhu, kelembapan, intensitas cahaya, nah, diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada sirkulasi udara lancar, jangan di lokasi yang pengap. Nah, ini tidak bagus untuk pertumbuhan. Kemudian keempat, terlindung dari angin kencang, sengatan matahari dan hujan. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian ada media tumbuh, harus gembur dan subur. Karena pakai yang tidak subur, jadi sulit lagi menumbuhkan. Ada 12 ini persyaratan. Nomor 6 ini tidak tergenang air. Kemudian dekat sumber air dan airnya tersedia sepanjang tahun. Minimal ada sumber air yang memang paten ada. Sehingga apa? Sehingga kita bisa langsung menyiram tanaman. Susah menyiram tanaman ini, air tanaman itu butuh air. Kemudian terdapat tingkat jalan yang dapat dilewati kendaraan roda 4. Nah, ini kenapa harus begitu? Supaya gampang untuk pengangkutannya. Kemudian 9, terpusat sehingga memudahkan dalam perawatan dan pengawasan. Ada nomor 10, luasnya disesuaikan dengan kebutuhan bibit. Yang ke-11, lahan datar dan drainase baik. Nah, itu berkaitan dengan air itu, drainase baik, semua jangan sampai jadi pas menyiram malah tergenang. Nah, itu malah membuat tanaman mati. Kemudian ke-12, teduh dan terlindung dari ternak. Nah, kalau misalnya sudah ditanam baru dimakan sapi, ya ini harus terlindung dari ternak. Kita pilih tempat yang sudah. Nah, ini ada 2. Jenis dan ukuran persemaian itu ada 2. Yang pertama, raised bed. Raised bed itu adalah tempat pembibitan yang tidak menggunakan naungan. Yang kedua, sunbed. Tempat pembibitan yang menggunakan naungan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh raised bed. Jadi ada bedengan-bedengan yang dibentuk, kemudian dibuat tidak ada naungan sama sekali. Itu kalau misalnya ada pembibitan baru tidak pakai naungan, itu berarti dia termasuk dalam jenis raised bed namanya. Nah, ini sunbed. Ada 2 macam di sunbed ini. Yang pertama set house, yang kedua adalah greenhouse. Kalau set house itu dapat dilihat di gambar, dia cuma menggunakan naungan. Ada naungan, ada paranet yang digunakan. Kalau yang di sebelah greenhouse, greenhouse itu dia mengatur, ada suhu yang diatur, ada temperatur yang diatur. Itu di greenhouse. Jadi ingat, ini contoh set house. Set house tinggal tutup pakai paranet. Jadi yang di bawah ini model parabola, yang di atas model kotak. Ini tinggal dipakai. Itu namanya set house. Lanjut. Bedengan. Nah, kalau menggunakan raised bed harus pakai bedengan, misalnya kan. Ini salah satu ukuran bedengan yang rata-rata kita gunakan. Panjang bedengan 5 sampai 10 meter. Lebar bedengan 100 sampai 150 cm. Tinggi bedengan 20 cm. Oke. Ada yang sudah pernah melakukan penyemaian tidak? Ada. Sudah pernah tanam cabai? Belum. Lihat orang tanam cabai belum? Pernah ya? Pernah lihat menyemai? Atau tempat persemaian? Ya. Nah, ada ya. Jadi pasti sebelum menanam cabai pasti disemaikan. Di rata-rata itu ada yang menggunakan naungan seperti ini. Ada yang dibuat bertingkat. Ya. Ini naungan jelas fungsinya adalah tidak tersengat sinar matahari dan tidak kena hujan. Kemudian juga tanaman bisa tumbuh. Kalau Anda lihat tidak pakai naungan, kita di panas matahari itu luar biasa panas. Apalagi tanaman yang kecil-kecil, cepat mati. Nah, fungsi naungan ini ada 4 atau 5 ya. Oke, saya pikir itu kita bagi LKPD.
kita bagi kelompok dulu. Jadi nanti kita bagi 3 kelompok. Ini cuma berapa ini? Jadi laki-laki ini kita bagi rata, masing-masing kelompok harus ada laki-laki. Nanti kita mengerjakan LKPD ya. Oke, dari sisi sebelah sana bagi 4. Ini 4 satu kelompok ya. 4 2 cewek. Kemudian siapa yang coba sini? Oh kayaknya langsung dipilih ya. Langsung saja ya. 1 2 3 4 5 ini satu kelompok saja. Ya. Boleh ya? Apa dulu? Ini 1 2 3 4 5 ya. 5 yang itu. Mas. Satu kelompok ya. Boleh yang belakang laki-laki semua. Tambah aja, tambah atau pintar kau. Jadi pertama dulu ya. Kalau teman-teman di belakang, ini ganti ini kau sini. Siapa yang salah saja? Kau di belakang. Kau mau 3, kau sebelah sini. Nah nanti kau cari sini ya. Boleh? Yang belakang sini. Yang ini, kau di sana sampai itu Pandan. Pandan sama ya. Oke boleh? Kita bagi bahan ajar dan LKPD. Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 3. Sini ya. Kelompok 4. Itu yang oke, ini setelah silakan di yang bagi perkelompok masuk perkelompok. Silakan di LKPD yang Anda baca, silakan nanti pertanyaan terakhir itu diisi tentang ini caranya nanti dijawab ya. Ada yang di situ Anda lakukan setelah melihat materi, Anda jawab pertanyaan yang di sebelum sesudahnya di dalam kerja itu. Nah, jadi ada syarat-syarat kesemaian ini tulis ya. Kemudian ada tentang jenis-jenis persemaian di situ ya. Oke, langsung diisi. Oke, kalau langsung diisi. Sini kita Oke, sudah boleh presentasi ya? Silakan. Sudah boleh presentasi? Kelompok 1 gimana? Kelompok 1 sudah boleh ya? Sampai yang presentasi kelompok 1? Oke, kelompok 2 dulu. Ada ya? Kelompok 3 siapa? Oke, silakan. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judul yaitu Reisbed adalah tempat pendidikan Reisbed adalah tempat pendidikan yang berbentuk bedek
melengkapi naungan yang dapat dibuka dan ditutup pada bagian naungannya. Yang kedua adalah greenhouse. Greenhouse adalah tempat penerbitan yang membentuk rumah kaca yang dapat mengendalikan temperaturnya dan kelembaban udara di dalamnya sesuai dengan kebutuhan bumi campak yang kelebihan adalah tempat pesantren ini menggunakan naungan sehingga bibit ini tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak terkena hujan. Kekurangan biaya pemasangan naungan yang mahal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Jadi yang pertama resbed itu cuma pegangan, tidak pakai naungan. Kemudian yang kedua sunbed itu dia menggunakan naungan. Kelebihannya kalau sunbed itu tidak terkena air hujan ya, karena ada naungan. Bukan tidak terkena air hujan, artinya terminimalisasi. Dan ada yang pakai paranet, ada yang pakai macam tadi terlihat pakai menggunakan atap umbia ya. Nah seperti ini yang kita lihat. Itu salah satunya. Nah jadi jelas ya. Oke, kelompok 3 sudah siap? Silakan ya. Nah jadi kalau yang resbed itu umumnya yang digunakan itu karena memang tidak memiliki biaya untuk memberikan naungan, kita menggunakan resbed. Kemudian kalau sunbed itu ada sama kita juga. Side house memang sebenarnya mau kita buat tapi belum saat ini ya. Tapi yang sementara ada ini adalah greenhouse. Kita fokuskan ke tanaman hidroponik. Nah, itu pemikirannya juga kalau hidroponik kemarin sudah dipraktekkan. Nah, nanti insya Allah Anda akan mempraktekannya nanti. Kemudian ini jelas kalau untuk naungan, ini Anda lihat naungan ini memang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tapi sebelum dia dipindahkan ke tanaman, ke lahan. Contoh kalau cabai itu Anda letakkan di dalam tempat persemaian tapi tidak tanam, nah itu menyulitkan karena cabai itu membutuhkan sinar matahari full ya, supaya dia maksimal. Oke, kita tunggu. Silakan kelompok 3. Ayo. Ayo. Nah, ya. Di bawah yang kasih ini tidak? Kita ada pertanyaan dulu. Oke, silakan. Ini kelompok yang paling final terakhir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asbulari. Saya akan mempresentasikan kami dari kelompok 3. Pengertian tempat persamaian. Tempat persamaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melakukan persamaian benih di tempat dan menyamping bibit yang bersifat sementara sampai menjadi bibit yang paling berat. Dan persyaratan tempat persamaian benih kita adalah 1. Lahan bersih dari kurma, sisa tanaman sekelilingnya dan kotoran. 2. Struktur kelembapan dan intensitas cahaya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 3. Sirkulasi udara lancar. 4. Terlindung dari angin kencang, peringatan matahari dan hujan. 5. Media tumbuh harus gembur dan subur. 6. Tidak tergenang air. 7. Dekat sumber air dan airnya tersedia sepanjang tahun, terutama untuk menghadapi musim kemarau. 8. Dekat jalan yang dapat dilewati kendaraan roda 4 untuk memudahkan kegiatan pengangkutan server dan mas tersebut. Terpusat sehingga memudahkan dalam perawatan dan pengawasan. 10. Luasnya disesuaikan dengan kebutuhan produksi bibit. Dan yang terakhir, lahan data dan drainase baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Jadi
itu. Yang ketiga, jelas ada persyaratan. Persyaratan tempat persementian bagaimana yang baik, ya. Oke. Setelah itu, nah ini ada naungan ini penting karena memang naungan ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi ini di tempat persemaian itu yang digunakan naungan, yang menggunakan naungan adalah sang kecil tadi. Kenapa sampai menggunakan naungan? Ada beberapa, karena tanaman masih kecil, membutuhkan sinar matahari tapi tidak banyak. Sinar matahari pagi, tapi setelah itu siang hari dia masih membutuhkan naungan karena tekanan untuk penguapan lebih tinggi daripada dia masih beradaptasi lah dengan matahari. Oke, saya pikir itu saja dulu. Sudah selesai LKPD. Kembali kita akan mengisi proses ya. Materi sudah selesai. Kembali ke tempat masing-masing. Ya, betul. Oke, jadi kita isi post test. Tadi Anda sudah mengisi PKPD, kita berikan proses kembali. Ya, silakan diisi proses. Silakan bangun. Baru sama lagi. Sama. Baru dengan ulo mana ulo ini. Silakan ditunggu ke depan. Baru dengan apa ya? Tangio.
Sudah, bangun saya kumpul. Sudah? Jadi kita cek dulu. Oke, sudah. Sudah, jadi demikian proses dari materi yang tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian sudah tes dan saya sudah lihat, saya sudah cek hasil. Memang ada beberapa yang belum terisi. Tapi insya Allah ya ke depan kita ini kan ada beberapa kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Jadi kita bahas lagi yang pertemuan selanjutnya ya. Oke, karena ini sudah pertemuan kita sudah akhir, kesimpulannya bagaimana Sahramat ini tempat persemaian apa Sahramat? Tempat persemaian itu yang bagaimana menurut kau? Tempat persemaian menurut kau apa? Bagaimana? Tempat persemaian itu yang bagaimana? Yang digunakan untuk tempat pembibitan. Oke, betul. Nah, sekarang tempat pembibitan itu ada 2. Kau yang pertama ada 2 ya. Yang pertama apa tadi? Tempat pembibitan, tempat persemaian tak? Di gambar tadi. Di gambar apa yang pertama? Hah? Hah? Coba kau apa? Satu saja. Rianto. Set house. Oke, yang pertama set house. Ada juga greenhouse. Ya, greenhouse. Ada rice bed itu kan, rice bed dengan sunbed itu. Sunbed maksudnya set house dan greenhouse. Oh, ada cepat gampang itu. Coba apa fungsi naungan? Naungan itu apa sih? Ada naungan? Naungan coba. Ada yang tahu selain itu? Kau selain kau? Nah ini kau. Fungsi naungan 1 untuk melindungi tanaman muda terhadap sinapan dari matahari dan waktunya air hujan deras. Oke, itu yang utama ya, supaya tidak ada kena sinar matahari kalau pas tengah hari ya. Dengan hujan itu fungsi naungan. Kau naungan ya? Naungan itu yang di atas kau ini sekarang kita ternaungi. Coba kalau kita di luar, berarti tidak ternaungi. Pasti kena sinar matahari, kena hujan. Nah, jadi kalau tanaman, kalau kita manusia, rumah naungan kita. Kalau tanaman itu tempat untuk persemaian. Nah, jadi bedengan. Coba berapa ukuran panjang bedengan? Kau ukuran panjang bedengan berapa? 5 sampai 10. Ah, itu. Coba tinggi bedengan. Tinggi bedengan berapa? Tinggi bedengan. Kau
20 cm ya. 20. Kalau lebar Rianto, berapa Rianto? Lebar bedingan? 100 sampai 150. Ya, 100 sampai 150 cm. Oke? Nah, terus apa persyaratan tempat bermain? Satu saja. Persyaratannya apa? Dari apa? Masih dari rumah. Sudah cukup satu. Lanjut kau. Persyaratan yang kedua apa? Ya, subur kan? Oke. Sudah cukup. Jadi itu yang Anda sampaikan tadi itu kesimpulannya. Kesimpulan yang dalam pelajaran kita pembiakan tanaman, kompetensi dasar tempat persemaian. Kita ada persyaratan, ada jenis persemaian, apa itu persemaian. Ya, itu saja. Ya, sudah selesai. Dari demikian materi kita hari ini. Soal kita akan ketemu minggu depan, kita akan bahas lebih ke depan lagi bagaimana tentang tempat persemaian, bagaimana menyemai. Kita akan coba lakukan minggu depan pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri, saya minta kesediaan dari doa penutup. Ya, silakan. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.